Renungan Hari Kamis 15 April 2021. Bapa mengasihi putranya dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Saudara-saudariku terkasih, seseorang gampang dikenal dari warna kulit, rambut, dan gaya berbicara. Dari ciri-ciri ini orang langsung mengatakan bahwa kamu berasal dari Batak, dari Nias, Jawa, Flores, atau Timor. Pernyataan itu 95% benar. Dalam perikop Injil hari ini, Yohanes tampil dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Kesaksian Yohanes saya bagi dalam dua bagian. Pertama, asal dan kuasa yang diterima oleh Yesus. Yohanes memandang Yesus Kristus sebagai pribadi Allah yang dikaruniai Roh Kudus dan memberikan kesaksian yang benar tentang apa yang telah dilihatnya, didengarnya. Maka dia dengan tegas mengatakan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yang dituntut Yohanes di sini adalah sikap orang yang mendengar. Apakah orang yang mendengar itu percaya atau tidak? Kalau orang yang mendengar percaya, jaminannya adalah menerima, memahami, dan mengakui atau mengimani kebenaran Allah. Siapa yang menerima kesaksian itu, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Kedua, kasih Allah terhadap Yesus putranya. Saudara-saudariku terkasih, kuasa yang diberikan Allah kepada putranya sebagai perwujudan kasihnya terhadap Yesus Kristus. Hal ini diungkapkan secara jelas oleh Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya kepada Yesus. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yohanes Pembaptis mengakui bahwa Yesus Kristus sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah. Kasih karunia Allah yang diserahkan kepada Yesus Kristus menjadi berkat bagi dunia. Namun syaratnya adalah orang yang berasal dari dunia ini harus mengakui dan percaya akan sabda dan perbuatan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh bersumber dari Allah sendiri. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya dan taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah akan tetap atas dirinya. Dari dua kesaksian Yohanes ini, ia menuntut kepada kita agar bukan hanya beriman kepada Yesus Kristus dan segala sabda serta perbuatan dan kuasanya, tetapi iman itu harus diperdaya gunakan melalui sikap dan perbuatan yang nyata dan sungguh-sungguh. Saudara-saudariku terkasih, kita beriman akan Yesus Kristus dan mengakui bahwa Yesus Kristus berasal dari Allah. Dialah putra Allah. Namun kadangkala kita tidak hidup sesuai dengan firman dan kehendak Allah, tetapi firman dan kehendak kita masing-masing. Maka melalui sabda Tuhan hari ini kita diajak agar bersikap rendah hati, pasrah dan terbuka untuk mendengar, percaya secara sungguh, dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Allah. Kepasrahan, sikap, rendah hati, dan terbuka akan mendorong kita dengan tulus menerima tugas dan menjalankannya dengan penuh cinta.
Itulah perwujudan cinta kita akan Allah dan lebih istimewa kepada Yesus Kristus putranya, Sang Juru Selamat kita. Amin.